Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan yang baru hadiroh. Mungkin baru ya bahwa tadi di awal Mbak Halimah yang Sultina dan Kak Wanti insyaallah lainnya pada menyusul ya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Ini orang ini lagi nyusul. Program kita yaitu tilawah terjemah di Majelis Ta'lim Wal Hidayah. Hari ini alhamdulillah hari Senin tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2019. Insyaallah Prabowo Presiden. Mari kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dengan tartil. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil, tidak terburu-buru, dengan perlahan, dengan tajwid yang baik dan benar. Usahakan juga dengan nagom atau lagu yang indah, dengan nafas yang terjaga, tidak terlalu sering, tidak curi nafas ya, tapi kalau nggak kuat kita berhenti. Dan nagom yang indah itu memang kita juga dianjurkan, disunahkan, sebagaimana Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang baik. Insya Allah kita bisa ringan mau mengamalkannya ya. Ibu-ibu soleh cantik, calon penghuni surga, Majelis Ta'lim Wal Hidayah. Sekarang sudah tanggal 4 Rajab. Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau arba'atul hurum. Jadi di 4 bulan ini dalam keterangan hadis, jika melaksanakan suatu ibadah semisal puasa, bersedekah, berzikir, berselawat, itu pahalanya lebih dilipat gandakan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama di 10 hari atau di 10 malam pertama. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi hari-hari atau malam yang 10. Nah, dalam penjelasan tafsir yang dimaksud 10 hari arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Jadi 4 bulan yang dimuliakan itu dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, dan sekarang Rajab ya. Insyaallah ya, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah di bulan Rajab ini untuk mempersiapkan kita mengamalkan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi latihannya memang sebelum bulan Ramadan. Paling telat ya kita mulai sekarang ini di bulan Rajab ini, bulan untuk kita latihan, sehingga di bulan Ramadan sudah terbiasa bangun sahur, sudah terbiasa banyak membaca Al-Quran, sudah terbiasa banyak bersedekah, sudah terbiasa banyak bersolawat, sudah terbiasa banyak berzikir. Program tilawah terjemah
Alhamdulillah hari ini kita memasuki surah Al-Hijr, surah ke-15. Masa dibuka malu? Al-Haya'u minal iman. Buka apanya ya? Bajunya ya. Surah Al-Hijr, surah ke-15, tergolong surah Madaniyah. Surah ke-15 tergolong surah Madaniyah, terdiri dari 99 ayat. Ya. Baik, seperti biasa kita tidak ingin memutus jalan ya dengan siapapun, karena memang silaturahim itu sangat-sangat dianjurkan oleh agama Islam yang mulia. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyambung tali silaturahim atau tali kekeluargaan. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapa saja yang menjalin tali kasih sayang denganku," kata Allah, "berarti ia telah menjalin tali kasih sayang denganku." Maksudnya siapa saja yang menjalin tali kasih sayang sesamanya di antara kita, di antara manusia, maka kata Allah sama dengan menjalin tali kasih sayang denganku. Dan kebalikannya. Dan siapa saja yang memutus tali kasih sayang atau memutus silaturahim di antara sesamanya, maka ia telah memutus atau ia sama dengan memutus tali silaturahim denganku, kata Allah. Alhamdulillah, ya. Jangan sampai kita memutus silaturahim cuman gara-gara pilpres ini kita mengalah saja. Ada orang yang bagaimanapun kita, karena pilihan kita insya Allah di Majelis Ta'lim Wal Hidayah ini adalah kita sudah benar-benar bulat tekad kita untuk membela agama Islam yang mulia, membela negara Indonesia tercinta ya. Pilihan kita jatuh kepada 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga. Dan sebagai bentuk silaturahim kita kepada yang pertama baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan sampai kita merupakan beliau, senantiasa kita membaca surat Al-Fatihah. Juga untuk keluarga, sahabat, sahabiahnya, juga untuk orang-orang soleh terdahulu dan orang-orang soleh yang sekarang, juga untuk keluarga besar kita yang sudah berada di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa hadha an-niyyah wa likulli niyyatin salihah khususan hadiyatan ila arwah. Mari kita sebut nama-nama almarhum keluarga besar kita masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berdoa untuk para almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon untuk para mahrum, para muslimin wal muslimat, kami sebutkan nama tadi ya Allah, dosa-dosa mereka,
ya Ghaffar. Mohon untuk semua muslim-muslim yang sedang sakit, wabil khusus keluarga kami, guru-guru kami, jamaah kami yang sedang sakit, memberikan kesembuhan. Angkat penyakitnya ya Allah, angkat dosa-dosanya ya Allah, angkat derajatnya yang lebih mulia. Ya Allah ya Wahhab ya Razzaq. Dan untuk kami semua yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim bersama-sama di Majlis Ta'lim Wal Al-Hidayah ini, dalam program tilawah terjemah, dalam program satu pekan satu juz, dalam program tahsin, dalam program tausiah. Mohon ya Allah juga untuk keluarga besar kami, untuk seluruh guru-guru dan jamaah kami, wali muslim dan muslimat, dengan wasilah pembacaan dan kebaikan-kebaikan kami yang kami lakukan ya Allah, jadikan wasilah senantiasa Engkau berikan pahala yang berlimpah dengan penuh maghfirah-Mu, barokah-Mu, rahmat-Mu, bahkan ridho-Mu. Mohon jadikan kami hamba-Mu yang semakin dekat kepadamu, semakin tunduk dan patuh kepadamu, bahkan semakin lebih mencintai-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan senantiasa pada kami semua ya Allah rasa nikmat dalam beribadah, rezeki yang halal, berkah berlimpah, kesehatan jasmani dan rohani, ilmu yang bermanfaat, ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepadamu ya Allah, kemudahan dalam menjalankan semua urusan kami. Mohon kuatkan kami dari masalah-masalah kami dengan baik ya Allah. Mohon sembuhkan kami dari penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami ini, terlebih penyakit-penyakit yang masih banyak dalam hati kami. Mohon bahagiakan kami lahir dan batin. Mohon selamatkan kami fi dunya wal akhirah pada waktunya nanti ya Allah. Mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, layaknya kami agar menjadi penghuni surga-Mu. Ya Allah ya Qadir, mohon berikan takdir-Mu yang terbaik untuk negeri Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Berikan seorang pemimpin yang amanah, yang soleh ya Allah, yang beriman, yang bertakwa kepadamu, yang membela agama Islam yang mulia, membela negara Indonesia tercinta, dan membela kami sebagai rakyatnya. Semuanya kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Kami sudah memiliki keinginan yang kuat, maka kami bertawakal kepadamu ya Allah. Sebagai wujud ikhtiar kami, ridhoi kami untuk memilih pilihan kami ya Allah. Berikan amanah kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mohon ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang mujib, mohon kabulkan dan ijabah doa kami ini, hamba-hamba-Mu yang hina ini, hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita langsung membaca surah ke-15, surah Al-Hijr ya. Itu bisa nafas lagi dia ketawa. Kita di bawah ini nganter. Ini bukan ketawa. Jam 3 sampai rumah habis nganter. Mamahnya berangkat, anaknya berangkat. Kakak, Sama travel. Kalau aku adik. sama yang indah juga ya? Iya. Itu dibuka dia ketawa dia kira main ciluk balik. Gitu ya. Mukanya ketawa. Aku dari tadi ngeliat deh, Dikira main tak umpet kali ya. Iya, Mi. mudah-mudahan ya jamaah yang sekarang sedang di atas pesawat, Amin. Allah berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan yang lebih dalam menjalankan semua 11 hari. rangkaian ibadah umroh 11 hari ya? baik yang 11. 10, baik yang wajib yang sunat terlebih yang rukun ya. Semoga mabrur umrohnya makbul, bahkan sempurna ya, sehingga mabrur. Ya, kita mulai baca surah Al-Hijr, surah ke-15 dari mulai ayat pertama. Ya, kita mulai dengan isti'adah. Kita tarik nafas ya dari hidung, simpan di perut, kemudian keluarkan nafasnya seiring mengeluarkan bunyi ayat suci Al-Quran Al-Karim. Baik, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Yang kepanjangan ro, itu kepanjangan. 2 ketukan aja ya. Ro, boleh. Lurus ro.
ya, nggak boleh panjang-panjang. Lamnya yang boleh panjang. Alif lam 4 sampai 5. Ya, kita ulangin, tarik nafas. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Kita ulangi ya, tarik nafas. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal sawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما نرسل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Pindah di sini deh Vicky, biar lebih masuknya bacaan saya. Gak apa-apa, arahnya ke sana. Karena nggak pakai mic. Vokal saya kan di sini, di sini nih. Arahnya ke sana nggak apa-apa, ya. Tapi bener-bener Ya, ke sana aja. Ya. Pas saya buka cadar jangan diambil ya. Siap? Mama? Siap. Ya rahmukillah. Yang bersihnya jawab gimana? Amin. Kita amalkan selalu ya sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya rahmukillah. Ya, kita lanjutkan. Tarik nafas. Kita rubah lagu ya. Ya, sama-sama tarik nafas. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatul awwalin walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna
ulangin. Dan ini terakhir karena kita mau berhenti jadi diturunkan nadanya ya. Kita ulangi dari absoruna. Tarik nafas. Ulangin dulu ya, tarik nafas. Absoruna bal nahnu qaumun mashhurun. Shadaqallahul azim. Ya, sedikit-sedikit kita pelajari ilmu tajwidnya. Ayat terakhir ya, ayat ke-15. Ayat ke-15 surah Al-Hijr. Satu kata ya, kita baca bersama-sama. Walau fatahna. Yuk sama-sama. Walau fatahna. Ahlan wa marhaban. Mak Waka, Mak Onih Suryani. Semoga segera pergi ke tanah suci berhaji ya. Amin. Ini bling-bling banget nih pagi ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, walau itu namanya mad lain ya. Walau. Jadi sebelum waw berharokat fathah. Dipanjangkan 1/2. Jadi walau fatahna bukan gitu. Jadi walau lembut panjangnya itu mad lain. Walau fatahna ya. Nanya ada alif, ada huruf alif berarti itu mad asli, 2 ketukan, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Walau fatahna. Yuk sama-sama. Walau fatahna Alaihim babam minas samai. Yuk tarik nafas. Alaihim babam minas samai. Alai itu juga mad lain. Alaihim. Jadi enggak ngebut-ngebut. Alaihim. Alai mad ya. Mad lunak ya. Alaihim. Kenapa ditahan him? Karena setelah mim ada huruf ba. Mim mati bertemu huruf apa mama? Bertemu dengan huruf ba. Iya. Nih, Neng Haja Surtina yang udah ngajar nih, mim mati bertemu ba. Itu tuh. Hah? Di sana. Bisa tanya ke beliau. Apa namanya? Ikhfa Safawi. Ya, betul. Buat Neng Tina hadiahnya umroh. Bayar sendiri dan bayar keluarganya ya. Kayak personil kita ya, dia indah ya, keluarga 11 orang sedang di pesawat sekarang menuju tanah suci. Semoga Allah selamatkan, mudahkan semuanya urusannya. Babam ba setelah ba alif berdiri maka bernama mad apa mak? Mad asli panjangnya berapa mama? 2 ketukan. Babam. Nah, kenapa bam? Kenapa didengung, diguna dan ditahan minimal 2 ketukan? Iya. Mak siapa tadi yang jawab ya? Mak Muti. Oh ya Mak Muti. Rajin share. 1 hari 1 kali aja mak. Tapi kalau laporan horas cuma ukti holas. Ya, disebutnya apa? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Namanya idgham bi. Ya, idgham bi gunnah. Idgham masuk bi dengan gunah berdengung. Supaya berdengung harus ditahan minimal 2. Berapa ketukan mak? 2 ya. Iya kan. Makanya babam bam. Ya. Minas sama maknya itu panjangnya pilihannya 4 sampai 5 ya. Minas samai
Ya, minas sama. Setelah mim ada huruf apa, Mak? Setelah mim ada huruf alif, ya, ada huruf alif. Alif lamnya belum. Oh iya benar. Sebelumnya ada alif lam minas itu ya. Syukron. Jazakillah khair neng haja surtina. Minas itu namanya alif lam qamariyah apa syamsiah? Takut salah ya jawabnya. Alif lam syamsiah. Jadi prakteknya kalau ketemu yang begini alif lam setelah huruf lam kan sin ya, huruf apapun selain sin ada tanda tasydid, maka itu kita tidak baca lamnya, bukan minal tapi minas ya. Tapi enggak huruf apapun, ada huruf-huruf buat qamariyah, ada huruf-huruf buat syamsiah. Iya. Kalau huruf ba itu huruf qamariyah ya. Minas samai. Ma-nya tadi panjang ya, pilihannya 4 sampai 5. Kenapa? Karena setelah 2 ketukan, sesungguhnya kan awalnya 2 ketukan ya. Setelah mim ada hamzah, ada alif, bukan hamzah, alif. Itu mad asli. Setelah mad asli atau setelah 2 ketukan, ada huruf hamzah. Nah, disebut hamzah itu kalau sudah berharokat ya, Mama ya. Huruf hamzahnya di sini ada kodenya. Kalau kodenya huruf hamzahnya duduk, bukan yang berdiri, maka itu bernama mad. Namanya apa, Mak? Mamugi? Mad wajib apa mad jaiz? Jangan bilang mad gondrong. Jangan bilang mad solar ya. Mad apa nih Tina nih? Udah ngajar nih keliling private. Wajib tasyil. Ya, mad wajib muntasil. Kalau jaiz berarti mufas. Mad wajib muntasil. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Fawallu fihi rujun. Yuk sama-sama tarik nafas. Fawallu fihi rujun. Fawallu. Fa itu sebelum nyebutin huruf bibirnya udah fa. Iya. Dia harus ada anginnya fa. Jadi bibirnya nggak boleh rapet. Bibirnya nggak boleh rapet ya. Ada rongganya. Iya. Fa wolu zo nggak boleh ada nya. Sana dulu. Ke sana ya. Zo. Dia bukan zo, bukan tapi zo. Ya, zo. Cantik-cantik ya pada monyong ya. Yang saya kan bukan cadar. Tuh mama tuh. Tuh, lagi pada monyong tuh. Cantik enggak? Zo. Mara ini zo. Mawati zo. Iya, jadi lidahnya zo di ujung, udah dimonyongkan biar atas di bawah. Zo. Nih mawaka udah bagus belum zonya? Zo. Alban Malarisa, Dewarisa, Kabur dia. Mawati, Wawa, Zo. Jangan terlalu z gitu. Zo. Menurut Halimah? Zo. Ya, favollu zo. Itu mah main bibir, bibirnya jangan keluarin zo, jangan zo. Ya, disimpan bibirnya. Ma ini zo. Iya. Ya. Itu pahalanya diulang-ulang tuh. Pahalanya banyak diulang. Coba yang paling muda di antara kita tuh, Ibu. Gimana Bu? Huruf zo. Ibu juga dulu ngajar di madrasah ya, Ibu yang di Menes, di madrasah di Menes. Kalau Malarisa tar ya baru nyampe, terbingung dia.
Fa'ulu. Lu waw mati dua ketukan ya. Namanya apa kalau dua ketukan? Mad asli. Bukan senyum tapi monyong asli bukan son. Mad asli. Maksudnya kalau diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi asli. Ini penyerapan dari bahasa Arab. Sebenarnya asli lo. Asli lo. Asli. Ya, jadi bukan KW ya. Jadi aslinya panjang tuh dua awalnya ya. Pada akhirnya nanti ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Karena setelah itu, setelah 2 seperti tadi bertemu huruf hamzah. Ya, kita lanjut. Fi-nya berapa ketukan? 2. Iya, ya mati. Bernama apa tadi? Mad asli. Ada 2 namanya. Mad asli atau mad qobi'i. Kita sebut mad asli aja ya, biar monyong terus. Asli. Ya rujun. Ya rujun. Ya dibuka mulutnya ya. Ya. Ru-nya ru tebal. Ru. Nah, ru. Jadi nggak mengandalkan cuma lidah, tapi bibir atas bibir bawah juga maju. Bukan ru, tapi ru. Monyong dulu, baru keluar suara. Ru. Iya. Terus jun panjang. Waw mati berapa ketukan? Kalau mau waw mati 2 harusnya. Tetapi setelah waw mati atau setelah 2 ketukan ada huruf hidup. Nunnya kan hidup ya. Ya rujuna. Nah, hidup kan nunnya. Ada huruf hidup yang dimatikan, maka ganti namanya, bukan mad asli lagi, menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya pilihan 4, 5 atau 6. Kita selalu pilih yang 4 ya. Fi rujun. Yuk sama-sama. Fi rujun. Iya. Saya salah sebut tadi bukan ayat ke-15 tapi ayat ke-14 ya, yang kita pelajari ilmu tajwidnya. Ya, silakan mulai dari kanan baca terjemahnya, dari kanan saya maksudnya. Dari Kak Nur Aini, mangga. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Surah ini adalah Ngelamun. Ditenggalin emak. Tenang, mama nanti di tanah suci benar-benar dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Manur. Alif Lam Ra. Jam 3 baru sampai rumah. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Sudah teh? Ya, satu ayat. Berikutnya Manur Halimah. Orang itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Mak Wati. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Ayat keempat. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Ya, selamat Wanti, silakan Mareni. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Silakan Mamugi, ayat ke-6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepada diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang berhak? Jika engkau termasuk orang yang benar. Ya, setelah
Mak Oni silakan ayat ke-8-nya. Mak Muti. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Ya. Silakan Mak Larissa. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memelihara. Ayat ke-10. Nenek. Ibu baca. Suryanto. Neng Hajatina enggak ayat ke-10. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Baik, saya bacakan ya, ada renungan ayat atau yang baca Mak Waka aja. Mak Oni. Nih, enggak panjang kok, pendek. Ayat. Ya. Kita simak bersama-sama ya Al-Quran yang saya pegang. Ini ada renungan ayatnya. Ahlan wa marhaban Ma Takabur Wahidah. merugikan setiap orang yang memeliharanya. Manusia yang takabur akan tertutup dari kebenaran dan tidak akan mampu menerima dan tidak akan mau menerimanya. Coba diulang lagi, tadi ada yang bersimak Mugi. Jadi kurang kedengaran. Renungan ayat. Takabur merugikan setiap orang yang memeliharanya. Manusia yang takabur akan tertutup dari kebenaran dan tidak akan mau menerimanya. Ketakaburan telah menutup mata batin orang-orang kafir untuk menerima kebenaran Islam, sehingga mereka tetap dalam kesesatan, sekalipun fakta kebenaran terhampar di depan mata. Syukron. Jazakumullah khair ya. Mama Solihah cantik maupun juga Ente Mawar yang sudah menerjemahkan. Jadi tadi renungan ayatnya, kita tidak boleh takabur. Sekalipun ya Allah menitipkan pada mak-mak wajah yang cantik. Amin. Ya. Harta yang berlimpah. Amin. Rumah yang megah. Amin. Anak-anak yang solih-solihah. Amin. Kecerdasan yang luar biasa ya. Amin. Sehingga bisa berkarya. Tapi semuanya itu harus kita akui bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh takabur atau sombong ya. Karena tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik pun seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya itu kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Oleh sebab itu, jika kita berbuat suatu kebaikan, kemudian ada yang memuji kita, kita langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz Masya Allah. Tabarakallah. Atau Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan kita beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Jadi yang dimaksud milik Allah itu ya semua yang Allah titipkan. Mata yang indah, hidung yang mancung, ya. Kemudian kulit yang putih, ada yang coklat, itu semuanya keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Guru mau semuanya milik tanya, Allah. maaf. Nanya apa, Pernah Mak? saya bilang gini, waktu ada yang ngucapin mengatakan oh cantik gitu, terus kita jawab innalillahi, malah pada bingung kok dibilang cantik innalillahi gitu. Belum Itu kenapa ngaji. tuh Mak Guru? Belum ngaji. Ya, memang ini Atau gurunya nggak menyampaikan ngaji mengaji. iya. Ini Yuk, untuk penjelasannya pendalaman. yuk. Ya, jadi pendalaman. Kalau udah belajar yang pendalaman tentang kalimat hamdalah, tentang kalimat istirja, kan pada umumnya, ini khusus berarti. Pada umumnya kalau kalimat hamdalah itu kita kalau dapat pujian berupa kesenangan ya. Waduh, dikasih uang yang banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih anak-anak yang nilainya bagus-bagus, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kalau udah yang khusus, kita menjadi hamba Allah yang khusus, justru sebaliknya, dikasih ujian yang tidak menyenangkan, ujian kepahitan, itu kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu juga khusus untuk hamba-hamba Allah yang khusus. Kalau emang itu dikaitkan istirja itu kepada kematian, berarti saat kita dipuji, kita itu enggak takabur, enggak bangga, enggak sombong, tapi ingat ya Allah, ini semuanya milik Allah. Kita ingat kematian. Karena memang mati itu harus selalu kita ingat, atau juga disebut zikrul maut. Kalau kita udah selalu ingat kematian, mau melangkah sedekat apapun itu kita akan melakukan hal yang terbaik. Ya Allah, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir ya Allah. Tadinya mau asal cap-cup kayak capung gitu ya. Jadinya nggak jadi, karena ingat mati sudah depan mata. Maka ada kalimat indah ya, bekerjalah kamu seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Beribadahlah kamu seakan-akan akan mati esok hari, bahkan nggak tahu kita setelah menit ini. Nah, itu yang terbaik. Kita masih ada umur apa enggak ya? Maunya kapan nih umurnya nih? Mau panjang, mau pendek? Panjang dan bermanfaat. Pendek tapi barokah. Panjang tapi isinya maksiat. Aja pilih yang mana, Mama? Pilih panjang tapi barokah. Pinter yang milihnya ya. Guru, tapi memang dalam Al-Quran khusus kalimat istirja itu disebutkan ya, Iya. apabila orang yang ditimpa musibah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu memang khusus Allah menyebutkan apabila ditimpa musibah kan. Iya. Begini, ada Al-Quran, ada hadis, ya, ada juga ijma, ada juga qiyas. Jadi fungsinya hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran secara tekstual, ya. Jadi secara tekstual seperti itu. Tapi kan ada tafsirnya. Nah, kalau kita udah belajar tafsir, belajar hadis, itulah yang dimaksud belajar lebih dalam lagi. Ternyata kalimat istirja itu tidak hanya untuk sesuatu yang musibah, ya. Karena inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Jadi yang dimiliki Allah bukan hanya nyawa kita. Jadi semuanya yang nempel dalam diri kita, baik berupa jasad maupun yang tidak kelihatan. Kecerdasan apa kan tidak tampak, tapi begitu dia berkarya itu baru. Nah, artinya kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sudah cukup? Tutup. Ada yang mau tanya lagi? Apa mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Oh, tanya nggak bisa jawab. Sebenarnya nggak mau ditanya bisa jawab. Siapa tuh saya? Kita baca lagi ya. Ya, baru jam 10.59 kita baca lagi. Kita lanjutkan surah Al-Hijr, masih surah ke-15. Sekarang adalah ayat ke-16. Ini ada demo kelas. Solih ya. Pecinya mana pecinya? Pecinya dipakai. Pakai dulu. Kita doakan semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang solih solihah. Amin. Hafidhah. Amin. Ya, jadi anak solih aja, hamba Allah yang solih aja udah bisa masuk surga ya. Tapi ada kelebihannya kalau jadi hafidhah.
dipasangkan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak di alam akhirat saat para orang soleh nih yang masuk surga itu bukannya ustadz, bukannya kiai, bukannya siapa yang dapat gelar kelihatannya orang yang bisa mengajar, tapi orang yang soleh. Ya pun ustadzah kalau nggak soleh nggak masuk surga juga. Jadi yang masuk surga itu orang-orang yang soleh ya. Lagi ngantri masuk surga, kemudian Al-Quran itu berkata pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah Engkau telah berfirman bahwa akan memasangkan mahkota kepada hambamu yang menghafal atau hafal Al-Quranul Karim. Kemudian langsung pasangkan mahkota kepada hamba Allah tersebut, seorang hafidh-hafidhoh. Nah setelah itu hamba Allah tadi yang hafidh-hafidhoh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Aina abi, aina umi, di manakah ayahku, di manakah ibuku? Langsung dihadirkan dan dipasangkan mahkota tersebut kepada orang tuanya. Ya, semoga kita benar-benar mau ya membentuk anak-anak kita menjadi hafidh-hafidhoh. Dan mahkota itu kalau dibanding dengan dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya. Harganya kalau mau dihitung dengan rupiah, mama hitung nih kira-kira di dunia ini ada berapa jumlah kalau dirupiahkan dunia dan seisinya tuh. Jadi tidak ada apa-apanya, saking itu mahkota mahalnya luar biasa kalau dihitung dengan materi ya, keduniaan. Ya baik, kita lanjutkan bacaan kita. Tadi surah ke 16 ya. Isti'adah surah Al-Hijr Al-Wahidah surah ke-15. Suaranya biar kamu nggak pakai mic ya. Yuk, tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa ya, itu ada setelah nun bertemu dengan ba ya, iqlab ya. Ya, tarik nafas. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna tarik nafas. Khazainuhu wa ma nazzilu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna
nafas. Minas samai ma'an fa'asqainahu wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numiitu wa nahnul warithun wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustakhirin. Satu lagi, tarik nafas. Wa inna rabbaka yahsyuhum innahu hakimun alim. Ya, kita ganti Nago. Tarik nafas. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamaim masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamaim masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Shadaqallahul azim. Ya. Yang ayat berapa tadi? 16. Ayat kedua sebelumnya. Ayat ke-26 itu kan terakhirnya ada yang memanjangkan tadi. Min hama itu jangan dipanjangkan, langsung min hamaim ya. Min hamaim masnun. Ya, di bawahnya udah ada tanda itu. Udah ada tanda harokat kasroh sain. Ya. Ayat yang terakhir kita baca yaitu ayat ke-31 ya. Kita bersama-sama pelajari ilmu tajwidnya. Ya, sama-sama kita baca. Tarik nafas satu-satu aja ya. Illa. Sama-sama tarik nafas. Illa. Ya. Itu panjangnya pilihan 4 atau 5. Kita sudah biasakan istiqomah atau konsisten pilih yang 4. Jadi jangan di ntar 4, ntar 5 itu yang nggak boleh. Kalau udah 4. Namanya mad jaiz. Nah ini ma wahidah. Mad jaiz. Ya, jaiz munfasil. Ya, ma wahidah ini juga udah mengajar Al-Qur'an keliling ya, banyak kelas private-nya. Jadi setelah 2 ketukan, lam ini kan ada tanda panjang alif ya. Setelah 2 ketukan atau setelah mad asli bertemu dengan huruf alif di lain kata. Kalau alifnya itu berdiri, setelah 2 ketukan alifnya berdiri, berarti itu lain kata. Setelah ilah, iblis itu lain kata gitu. Jadi nggak nyambung.
Kalau tadi kan fish di atas tuh kan ya fish sama. Nah itu hamzahnya duduk dia. Itu satu kata. Fish sama di langit, langit satu kata. Ini ilah kecuali iblis. Kecuali iblis. Jadi itu udah lain kata. Jadi nadainnya gitu. Tapi panjangnya sih sama aja. Panjangnya ya. Panjangnya tetap 4 sampai 5. Ibe itu apa namanya? Mantul kalau bahasa Indonesianya. Kola. Mantap betul. Mantap betul. Kolanya sugro atau kubro? Sugro, kecil ya. Kenapa? Karena adanya di tengah kalimat atau di tengah kata, bukan di akhir. Jadi jangan jangan terlalu ditekan. Dia lembut aja mantulnya. Iblis. Ya. Ya. Lis. Setelah ya mati ada huruf sin atau huruf hidup yang dimatikan. Karena kita di situ berhenti ya. Ada tanda wakaf. Tanda wakafnya apa, Mak? Mama. Kop sama la. Tadi disebut tanda wakaf ola. Itu artinya sebaiknya berhenti walaupun nafasnya panjang ya. Karena berhenti. Nah, setelah 2 ketukan ada huruf hidup yang dimatikan menjadi mad awid sukun. Panjangnya bukan 2 lagi, bukan iblis, tapi iblis. Ya, itu namanya mad awid sukun. Pilihan 4, 5, 6. Kita sudah istiqomah pilih yang 4. Kalau 6 nanti kepanjangan, pas ayatnya panjang nggak nyampe nafasnya. Kita lanjut. Yuk sama-sama tarik nafas. Jangan fales. Jadi di sini kita belajar tajwid. Sekaligus nagom ya atau lagu. Lagu itu sunnah. Ya. Tajwid itu wajib. Coba percaya. Ya. Iya, jadi Al-Quran itu indah ya. Orang ngomel itu mah. Jangan bingung, ternyata dikira cuma nyanyi gitu ya, yang bisa indah-indah ya. Ternyata Al-Quran itu lebih indah. Kalau nyanyi nggak nangis gitu, Quran nggak nangis. Iya, tapi tetap panjangnya dijaga. Ini panjangnya kita pilih 4. Jadi jangan jadi mad gondrong, mentang-mentang mau panjangan ya. Melin 4 aja. 4. Ya sama-sama tarik nafas. Ya, penjelasan ilmu tajwidnya itu kan tadinya mad badal ya, 2 ketukan. Kemudian setelah 2 ketukan ada huruf apa, Bu? Ma. Alif. Iya, selalu hurufnya alif, cuman bedanya ada yang duduk, ada yang berdiri. Ini hurufnya berduduk, alifnya. Setelah ba berdiri, berarti yang namanya yang tadi ya mad jaiz. Terus emang kalau ada tanda gitu panjang dah, 4 dah. Tanda bendera katanya. Jadi kalau udah ngerti walaupun gak ada tanda bendera, ketemu Al-Quran yang dari Arab Saudi ya, itu tetap gitu udah paham. Oh ini panjangnya lebih dari 2 ini.